Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuhnya. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Suatu hari, raja akan berpergian jauh. Di depan ke-10 putrinya, ia bertanya, "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" Ayah, aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin perhiasan yang berkilau-kilau. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning bersedih melihat kondisi taman istana yang kotor berantakan, bagai kapal pecah. Kemudian Putri Kuning berinisiatif untuk membersihkan taman istana. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Kalian ini sungguh keterlaluan. Semestinya ayah tak membawakan apa-apa untuk kalian. Sudahlah, aku bosan. Kita mandi di danau saja. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang berada di istana. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning untuk sang putri, tetapi benda itu tak pernah ditemukan. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning ini. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung batu hijau. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Kata Putri Hijau dengan penuh rasa iri. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu. Mendengarnya, Putri Hijau langsung marah. Ia mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya untuk berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Mereka langsung menangkap dan memukul kepala Putri Kuning. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus segera menguburnya. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana.
Putri Hijau pun ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kakak-kakak mereka pun diam seribu bahasa. Raja menjadi sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Untung saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja menjadi sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk. Biarkanlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana, sedih karena memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, kuberi nama ia Kemuning, Kata raja dengan sangat senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dapat dibuat untuk kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dapat dibuat menjadi bedak. Setelah tiada pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan.